Halo, selamat datang di channel Mantul Film. Bertemu lagi bersama saya, pria yang istimewa seantero dunia. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berasal dari Denmark yang berjudul Greenland. Film ini dibintangi oleh kakak saya, Gerard Butler, dan bibi saya, Morena Mechrin. Saya tertarik merangkum film ini dikarenakan saya melihat ada beberapa pesan moral yang ada di dalamnya. Dan di film ini akan bercerita tentang satu buah keluarga yang berjuang untuk pergi ke sebuah bunker raksasa yang dimana bumi akan dihantam meteor terbesar. Tanpa banyak cakap-cakap, kita masuk saja ke alur filmnya. Pada scene awal kita akan diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang mengawasi karyawannya di sebuah proyek, di mana dia beberapa kali melihat foto anak dan istrinya. Dan ini adalah pemeran utama kita yang bernama John. Karena lelah menahan kerinduan, akhirnya John langsung bergegas untuk pulang. Sesampai di rumah, dia mendapati istrinya yaitu Ellison yang sedang berolahraga. Nampaknya hubungan mereka agak kurang baik, terlihat dari cara mereka berbicara yang sedikit canggung. Tidak berapa lama anaknya yaitu Nathan datang dan beberapa waktu John meluangkan waktu untuk bermain dengan Nathan. Dan nampaknya Nathan mengalami suatu penyakit dari kecil. Ketika mereka berkumpul di ruang tamu, mereka mendengar sebuah berita bahwa beberapa hari ke depan ada suatu komet yang akan melintasi bumi, dan orang-orang akan bisa menyaksikan komet tersebut secara langsung. Keesokan paginya, John yang menonton berita mendengar bahwa pecahan-pecahan komet yang terbelah akan masuk ke atmosfer bumi. Namun, itu bukan menjadi suatu ancaman, pikir John. Setelah itu, ketika John akan membeli sembako di pasar, dia melihat banyak pesawat-pesawat militer yang terbang dan entah apa yang akan terjadi. Keadaan di situ masih terkendali. Ketika lagi asik berbelanja memilih bahan makanan, si John mendapatkan sebuah peringatan dan telepon dari lembaga negara untuk segera pergi meninggalkan rumah mereka. Si John mendapatkan peringatan karena ia adalah salah satu orang yang cerdas dan akan berguna di masa depan jika bumi akan hancur. Jadi hanya orang-orang terpilih saja yang akan mendapatkan peringatan dari presiden. Setelah itu si John langsung bergegas untuk pulang memberitahu istrinya bahwa mereka akan segera pergi. Namun ketika sampai rumah, ternyata tetangga-tetangga mereka sedang berkumpul di ruang tamu menonton berita komet yang akan mendekati bumi. Setelah itu John memberitahu istrinya bahwa ia mendapatkan peringatan dan harus segera pergi dari rumahnya. Namun istrinya masih belum percaya kepada John. Mereka semua asik menonton live berita komet pertama yang jatuh di permukaan bumi. Ketika hitungan sudah sampai 0, terdengar suara gemuruh dari luar, sehingga membuat mereka semua penasaran. Dan John langsung melihat keadaan di luar. John melihat burung-burung berterbangan dan tiba-tiba gelombang angin besar menghantam dirinya dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dan ternyata pecahan komet tersebut menghantam pusat Florida dan menyebabkan kehancuran kota di sana. Dan untuk kedua kalinya si John mendapatkan peringatan lagi. Peringatan kedua dari presiden untuk bergegas. Jadi terlihat di antara beberapa tetangga hanya John yang mendapatkan peringatan dari presiden tersebut. Bahkan sampai-sampai muncul di layar TV-nya. Setelah itu ia menerima kode QR di handphonenya yang dimana nanti akan ia gunakan untuk naik ke dalam pesawat. Setelah itu John, istri dan anaknya Nathan langsung mengemas baju dan mencoba untuk berangkat ke pangkalan militer. Terlihat langit sudah berubah menjadi kemerahan dan mereka semua langsung pergi. Tetangga mereka ingin ikut, namun apa daya mereka tidak mendapatkan pesan darurat sehingga mereka tidak bisa untuk ikut. Beberapa orang juga ingin ikut bersama John. Namun, karena hanya keluarga John yang mendapatkan pesan, sehingga dengan terpaksa John harus meninggalkan mereka semua. Keadaan kota pada saat itu sangat kacau. Dengan sialnya, John terkena macet yang sangat parah, dan John pun berinisiatif untuk mencari jalan lain. Di radio terdengar ada beberapa pecahan besar yang belum teridentifikasi, dan takutnya itu akan menyebabkan kepunahan manusia. Ketika mereka sudah sampai di pangkalan militer, terlihat banyak sekali orang yang ingin naik ke dalam pesawat, yang dimana mereka tidak terpilih untuk naik. John, istri dan anaknya bersusah payah untuk maju ke depan dan menunjukkan kode QR-nya. Ketika sudah sukses, mereka dipersilakan untuk masuk, dan di dalam pangkalan mereka diberikan gelang khusus sebagai tanda pengenal orang terpilih. Ketika dalam pemilihan barang yang harus dibawa, ternyata obat Nathan anaknya hilang, yang dimana kita tahu bahwa Nathan menderita suatu penyakit. Akhirnya dengan terpaksa John kembali ke mobilnya untuk mencari obatnya tersebut. Ketika istrinya mencoba bertanya apakah John sudah kembali dari mengambil obat, ternyata tentara tersebut malah melaporkan bahwa Nathan mempunyai penyakit ke atasannya. Yang ternyata aturan yang diperbolehkan naik di pesawat adalah orang-orang yang sehat dan tidak sakit, sedangkan anak mereka mempunyai suatu penyakit, sehingga dengan terpaksa anaknya harus tinggal. Namun, karena Ellison seorang ibu, dia tidak mungkin meninggalkan Nathan sendirian. Di sisi lain, John mencoba masuk kembali ke pangkalan militer, dan terlihat ia sangat kebingungan mencari istri dan anaknya. Namun karena pesawat akan segera terbang, sehingga si John diperintahkan untuk cepat naik ke dalam pesawat.
Di dalam pesawat, John ditanya oleh seorang laki-laki kenapa ia membawa obat, dan John menjawab itu obat untuk anaknya. Laki-laki tersebut menjelaskan bahwa orang yang sakit tidak diperbolehkan untuk naik pesawat, kecuali orang-orang yang sehat saja. Mendengar perkataan orang itu, si John sadar bahwa anak dan istrinya pasti masih ditahan karena anaknya yang menderita suatu penyakit. Akhirnya, si John dengan terpaksa meninggalkan pesawat untuk mencari anak dan istrinya. Allison dan Nathan ternyata dikeluarkan dari pangkalan militer. Dan pada saat itu juga terjadi kekacauan yang sangat parah. Beberapa warga menembaki petugas agar bisa naik ke dalam pesawat, dan akhirnya satu unit pesawat meledak karena kebocoran bahan bakar. Ketika Allison dan Nathan kembali ke mobil, ia tidak menemukan John. Dan Allison meninggalkan pesan untuk John di sebuah kertas yang mengatakan ia pergi ke rumah ayahnya dan akan bertemu di sana bersama John. Dan tanpa pikir panjang, John berjalan menyusul istrinya dan anaknya yang sebelumnya sudah berjalan terlebih dahulu. Namun, pada saat itu keadaan kota sangat kacau, penjarahan di mana-mana dan istrinya sibuk mencarikan obat di sebuah supermarket. Kekacauan semakin menjadi, dan beruntungnya Allison dan Nathan mendapatkan sebuah tumpangan oleh sepasang suami istri. Namun, karena sepasang suami istri ini melihat gelang yang dipakai oleh Allison dan Nathan, sehingga mereka mempunyai niat buruk merebut gelang yang dipakai oleh Allison dan Nathan. Dan suami istri tersebut berjanji akan merawat Nathan, dan Allison ditelantarkan begitu saja. Dan di lain sisi beruntungnya si John mendapatkan tumpangan di sebuah truk untuk pergi ke rumah ayah istrinya. Namun, sialnya si John juga mengalami hal yang sama. Gelang yang ia gunakan mencoba untuk direbut oleh beberapa orang di sana. Terjadi kekacauan di atas truk sehingga mereka semua terjatuh. Dan dengan terpaksa si John membunuh salah satu orang yang ingin merebut gelangnya. Di lain sisi, Nathan yang diculik oleh suami istri tadi diancam agar tidak memberitahu tentara tentang penculikan tersebut. Namun, ketika pemeriksaan, Nathan memberitahu tentara bahwa dia diculik dan ibunya, sehingga suami istri tadi ditangkap dan Nathan dibawa ke sebuah camp untuk diamankan. Di perjalanan, Allison langsung turun dari mobil tumpangan dan berlari ke pangkalan untuk mencari anaknya. Dengan rasa rindu seorang ibu, ia mencari informasi di beberapa petugas keamanan. Beberapa kali mencari di tenda-tenda, ternyata Nathan masih belum ditemukan. Dan dengan rasa keputusasaan yang tinggi, akhirnya Nathan ditemukan di sebuah tenda. Dan di situ juga ia diberikan keperluan obat oleh seorang perawat dan dicarikan tumpangan untuk ke rumah ayahnya. Keesokan paginya warna langit sudah berubah menjadi merah semua. John memutuskan untuk masuk ke rumah orang yang tidak dikenal untuk mencari makanan, dan ia melihat di TV bahwa kondisi kota yang sudah sangat kacau balau. Setelah itu dia bergegas untuk ke rumah ayah Allison menggunakan mobil pemilik orang tadi. Tidak lupa ia meninggalkan pesan bahwa ketika ia selamat ia akan mengembalikan mobil yang ia pinjam. Sungguh akhlak yang baik John ini harus kita tiru ini, akhlak yang baik seperti ini. Oke, lanjut. Ketika sampai rumah ayahnya, ternyata Allison tidak ada di sana. Dia beberapa kali mencoba menelpon Allison, namun tidak bisa tersambung. Selanjutnya, scene berpindah kepada Allison dan Nathan yang turun dari sebuah bis untuk menelpon ke rumah ayahnya di sebuah supermarket. Tanpa pikir panjang, John dan ayahnya langsung menjemput Allison dan Nathan, dan syukurnya mereka bisa bersama kembali. Di dalam rumah mereka menonton berita dan mendapatkan informasi bahwa bunker raksasa dibangun di Greenland untuk tempat perlindungan karena komet terbesar akan menghantam bumi dalam 22 jam belakang yang akan bisa menyebabkan kepunahan. Si John mendapatkan ide agar bisa ke Greenland dengan cepat, dan John mencoba mengajak ayahnya, namun karena ayahnya tidak ingin pergi karena memang ayahnya sudah siap mati di rumah itu. Pecahan komet kedua pun menghantam bumi. Terlihat efeknya sangat besar, sehingga mereka langsung bergegas menggunakan mobil ayahnya. Tidak lupa ayahnya memberikan senjata untuk berjaga-jaga. Dengan rasa sedih, Allison dan John meninggalkan ayahnya di rumah itu. Terdengar di radio 15 jam ke depan akan terjadi hantaman di permukaan bumi. Namun Allison mengganti channel radio tersebut ke musik untuk menenangkan keadaan. Di dalam mobil mereka membicarakan masalah hubungan mereka yang akhir-akhir ini kurang baik. Dan alhamdulillah syukurillah, berkat musibah yang menerpa mereka yang mereka alami, mereka mulai sedikit baikan. Tapi di pertengahan jalan mereka mendapatkan kemacetan lagi, yang dimana di depan mereka ada sebuah kereta yang tergelincir. Dan tidak lama kemudian, beberapa percikan meteor menghantam tempat itu. Mereka berusaha menghindar, keadaan berubah menjadi sangat mencekam. John berusaha masuk ke jalan dalam hutan agar menghindari sedikit pecahan meteor itu. Dan syukurnya ia menemukan sebuah jembatan dan langsung berlindung di bawah jembatan tersebut. Setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan kembali. Terdengar di radio bahwa meteor sebesar 9 mil akan menghantam bumi, yang lebih parah dari kepunahan dinosaurus pada zaman dahulu. Tidak lama kemudian ia sampai di bandara, dan ternyata pesawatnya akan take off atau lepas landas. Namun, John yang masuk ke dalam landasan dan mencoba menghadang pesawat tersebut, dan dengan terpaksa pesawat tersebut harus berhenti karena hadangan truk dari John.
Namun, ketika akan naik terjadi perdebatan antara John dan si pilot. Pilot mengatakan kapasitas pesawat sudah penuh, namun karena paksaan dari John, si pilot mengizinkan John, Ellison, dan Nathan untuk ikut naik. Setelah itu mereka langsung lepas landas dengan tujuan Greenland. Tidak lama kemudian hari sudah pagi, dan mereka sudah mulai melihat daratan Greenland. Mereka semua terlihat sangat bahagia, tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Komet yang besar jatuh dan menghantam pesawat mereka. Mesin pesawat yang mereka tumpangi mati. Perlahan, pesawat mereka terbang dalam keadaan rendah. Beberapa kali pilot mencoba menyalakan pesawat namun tidak bisa, dan dengan terpaksa pilot melakukan pendaratan darurat, dan naasnya pilot pesawat tersebut tewas terkena bongkahan es yang sangat besar. Dan beberapa saat lagi pecahan meteor yang sangat besar akan menghantam bumi. Mereka semua berjalan ke arah bandara terdekat. Dengan perjuangan yang susah payah, mereka berhasil sampai ke bandara dan dijemput oleh militer di sana. Mereka dibawa ke dalam bunker dan ketika akan masuk, pecahan yang sangat besar mulai terlihat di langit. Mereka semua bergegas masuk ke dalam. Jujur aja, gue nangis nontonnya. Perjuangan keluarga ini untuk selamat tuh besar banget. Terutama anaknya yang sakit-sakitan kayak gitu ya, buat gue gemes gitu loh. Oke, lanjut. Ketika hantaman yang paling besar akan menghantam bumi, mereka saling berpelukan erat. Hitungan mundur. Mereka mengingat masa-masa mereka dulu yang dimana mereka mengingat keluarga mereka yang harmonis. Dan boom, kita akan diperlihatkan di berbagai belahan dunia hancur tanpa ada yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Setelah itu scene akan diperlihatkan bunker yang mulai dibuka dan matahari sudah mulai nampak. Dan ternyata mereka sudah ada di dalam bunker selama 9 bulan, yang dimana mereka tidak berani keluar karena radiasi dari meteor tersebut. Mereka melihat beberapa burung yang berterbangan. Terlihat semua orang sangat bahagia saat itu. Dan di scene akhir kita akan melihat berbagai belahan bumi dipenuhi dengan lubang-lubang raksasa. Tamat. Oke, udah tamat. Jadi kesimpulan dari film ini jujur aja gue sangat suka, dan di dalam film ini kita bisa mendapatkan berbagai macam pesan moral, antara lain kasih sayang keluarga, perjuangan keluarga, keegoisan, beranteman, kos-kosan, tolong menolong dan sebagainya. Jadi kalian wajib nonton film ini walaupun sekarang kalian cuma nonton spoilernya. Oke, jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like. Jika ada pertanyaan atau kritikan silahkan komen aja, caci maki silahkan kami membuka caci makian. Oke, dengan kalimat penutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.